Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya tidak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya, kali ini kita masuk dalam episode 8 Januari. Tema kita hati yang tulus. Amin. Tapi sebelumnya saya undang kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, hari yang baru bagi kami. Berkati hari ini, biar firman Tuhan menolong kami. Sepanjang hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani segala aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Saya akan bacakan bagi kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Di dalam pasal ini saudara, kita melihat ada 3 tokoh yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama saudara, Abraham. Abraham dikatakan dalam pasal yang ke-7 bahwa dia seorang nabi. Apa itu seorang nabi? Seorang nabi adalah orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kita melihat saudara, lihat yang kedua di dalam pasal ini, Abraham ini berbohong. Apa itu bohongnya saudara? Dia katakan bahwa Sarah ini adalah adikku, bukan istriku, maksudnya saudara. Dia ini adalah adikku. Walaupun sebetulnya niat hatinya untuk melindungi istrinya, supaya apa saudara? Ketika Abraham mengatakan itu istrinya, maka orang-orang di sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Abraham berpikir akan membunuhnya, sehingga istrinya pun tidak akan bisa dilindungi. Tapi ketika dia mengatakan itu adiknya, maka Abraham akan dilindungi. Dan menurut pikiran Abraham, dia akan bisa melindungi Sarah istrinya. Tetapi saudara, namanya bohong tetaplah bohong. Di dalam iman Kristen tidak ada bohong putih, tidak ada berbohong untuk kebaikan. Kebohongan Abraham hampir saja saudara membuat Raja Gerar Abimelek yang dia temui di dalam ayat ini hampir aja kena tulah, dan bahkan hampir kena tulah semua atau seluruh istananya. Tokoh yang kedua saudara, ada Abimelek, Raja Gerar, seorang yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Allah mengatakan saudara, Abimelek ini orang yang tulus. Orang yang tulus. Nah ini saudara, orang yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi Tuhan katakan orang yang tulus. Tetapi saudara, kita juga melihat di sana Sarah, istrinya Abraham, dia menurut saudara dengan apa yang dikatakan oleh Abraham, yang disarankan oleh suaminya Abraham. Dan kita melihat mereka ini orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tulus, baik Abraham, Abimelek, baik istrinya Sarah. Tetapi ada yang sebetulnya kurang baik lah itu saudara ya. Kalau dikatakan oleh Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita melihat di sini saudara, Abimelek juga merasa bahwa dia tidak bersalah mengambil Sarah menjadi istrinya, tapi ujungnya menuju maut. Sarah juga sebagai istri, dia merasa, oh ya, untuk melindungi saya, dia menganggap bahwa jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya maksud di sini hati yang tulus? Hati yang tulus adalah hati yang tidak bermaksud untuk merugikan orang lain. Hati yang tidak bermaksud untuk memanipulasi orang lain. Dan itu bukan tipe kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak punya licik, ya, kita tidak punya hati yang licik, hati yang memanipulasi,
anak-anak Tuhan tidaklah demikian. Dan Abraham pun kita melihat di sini, walaupun dia tidak mengakui, dia berkata bahwa dia bukan Sarah, bukan istrinya. Dan itu bukan yang pertama kali, saudara. Ayat sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa Abraham mengatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya. Tapi saudara, dalam konteks ini Abraham bukanlah untuk memanipulasi. Dan kita melihat di sini, saudara, ketulusan menuntun orang ke jalan yang lurus. Amin, saudara. Makanya pelihara hatimu dengan lurus. Mari kita pelihara hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Hati yang lurus akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Walaupun mungkin kita sangka seperti Amsal tadi saya bacakan, baik kita ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita melihat ketiga tokoh yang ada dalam Alkitab ini, Abraham, Sarah, Abimelek, mereka dituntun oleh ketulusan mereka. Dan mereka mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memelihara ketulusan kita, mungkin juga ada yang memanipulasi. Tapi percayalah saudara, bahwa ketulusan kita akan dibela oleh Tuhan. Amin. Ketulusan kita akan ditolong oleh Tuhan. Dan endingnya nanti kita akan bisa melihat bahwa ketulusan kita itu akan berbuah manis. Amin, saudara. Mari kita jaga terus ketulusan hati kita. Hati yang tulus ini pun dekat dengan penguasaan diri. Saya melihat di sini, saudara, seorang raja di Gerar ini, Abimelek, dia pun tidak langsung menghampiri Sarah. Dia tidak langsung menghampiri Sarah. Ya, kalau mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, hal itu ya nggak terlalu bermasalah. Tapi saudara, disinilah kelebihan dari seorang Abimelek ini. Bahkan Tuhan mengatakan, aku pun tahu bahwa engkau memiliki hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, kata Tuhan. Saudara, ketulusan ini dekat dengan penguasaan diri. Jadi ketika kita belajar tulus, maka saudara, kita dekat dengan penguasaan diri. Hati yang tulus juga, saudara, dekat dengan kecerdikan. Sebetulnya ketulusan itulah kecerdikan kita, saudara. Ketika kita tulus mengikuti firman Tuhan, ketika kita tulus mengikuti aturan Tuhan, justru disitulah kecerdikan kita, disitulah kelebihan kita, disitulah hikmat kita, saudara. Walaupun seolah-olah di pandangan orang mungkin bodoh begitu, saudara ya. Tapi ketulusan kita di dalam Tuhan, itulah sebetulnya kecerdikan kita. Sehingga kita menjadi orang yang disukai, orang yang disayangi. Di dalam Alkitab, saudara, ada seorang yang bernama Esther. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dididik di dalam Tuhan, dan dia juga punya hati yang tulus. Tapi justru itulah yang mengangkat dia. Hati yang tulus itulah yang membawa dia ke jalan berkat Tuhan. Hati yang tulus akan dekat dengan kecerdikan, saudara. Dan ketulusan itulah kecerdikan kita. Ya, amin, saudara. Jadi mari kita tetap memelihara hati yang tulus. Amin. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini bagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami hari ini, supaya kami memiliki hati yang tulus. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh kami melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok pagi dalam episode selanjutnya. Haleluya.